Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kami mendapatkan informasi awal. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami baru saja mendapatkan informasi awal di kawasan Kranji Bekasi. Ini terjadi sebuah kecelakaan di mana ada sebuah truk kontainer yang menabrak sebuah tiang tower di pinggir jalan kemudian jatuh, di mana berdasarkan pengakuan pengendara atau warga yang melintas di kawasan itu, truk tersebut ini juga atau akibat kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah warga meninggal dunia. Kalau berdasarkan keterangan saksi mata di sekitar lokasi, menyebutkan ini menimpa pengguna jalan, ada motor, mobil, sampai anak-anak sekolah dasar, pemirsa. Salah satu warga menjelaskan bahwa kecelakaan ini terjadi pada saat kondisi lalu lintas di lokasi ini sedang padat. Dan diketahui memang untuk kawasan di Kranji Bekasi, Jawa Barat ini adalah kawasan yang memang padat arus lalu lintasnya, apalagi di hari weekday seperti saat ini dan juga di jam-jam siang hari seperti saat ini juga. Kami sampai dengan saat ini masih akan terus menggali atau mencoba menghubungi beberapa pihak-pihak terkait seperti dari pihak aparat kepolisian atau dari pihak pemerintah daerah. Dan ini adalah video amatir yang kami dapatkan di sekitar lokasi kejadian. Relawan yang punya ambulan. Robohnya tiang akibat ditabrak sebuah truk kontainer. Informasi awal yang kami dapatkan, ada sejumlah warga yang meninggal dunia, yakni 9 warga sejauh ini informasi yang kami dapatkan. Tetapi angka ini, data ini nantinya akan kami terus perbaharui sesuai dengan dinamika di lokasi dan berdasarkan keterangan-keterangan atau asesmen yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Sekali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saat ini kami masih terus mencoba menghubungi beberapa instansi terkait, khususnya di pihak kepolisian dan juga dari pihak pemerintah daerah mengenai kecelakaan yang terjadi di Kranji Bekasi, Jawa Barat. Yang kami tayangkan saat ini adalah video amatir warga di lokasi kejadian robohnya tiang akibat ditabrak sebuah truk kontainer. Kita melihat di situ memang untuk kawasan ini dengan banyaknya kendaraan begitu yang berada di lokasi. Memang terkonfirmasi ya keterangan dari warga yang sebelumnya mengatakan bahwa sebetulnya kawasan ini di kawasan Kranji Bekasi Jawa Barat ini adalah kawasan yang padat dan juga ramai lalu lintas begitu setidaknya. Bagi Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV, saat ini Anda saksikan di layar kaca adalah situasi di jalan atau di kawasan Kranji Bekasi, Jawa Barat. Ada sebuah tiang beton besar jatuh begitu, ini akibat ditabrak sebuah truk kontainer. Begitu, dan kabarnya 9 warga meninggal dunia akibat kejadian ini. Sekali lagi, data angka ini bisa akan berubah sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas terkait di lapangan. Tapi data awal yang kami dapatkan adalah ada 9 warga yang meninggal dunia.
Kita bisa lihat di video yang kita saksikan saat ini, warga setempat mencoba mendokumentasikan dan juga melihat secara langsung lebih dekat lagi dengan kondisi-kondisi pasca terjadi kecelakaan. Dan kalau di video sebelumnya tadi kita juga lihat sudah ada sejumlah aparat kepolisian begitu yang sudah tiba di lokasi untuk proses awal penanganan kecelakaan truk kontainer yang menabrak sebuah tiang beton begitu ya di kawasan Jalan Raya Bekasi. Kalau kita lihat video di layar kaca saat ini, ada keterangan di Jalan Raya Bekasi di situ yang tertera di video. Untuk rincian jumlah warga yang meninggal dunia ini akan kami konfirmasi kepada pihak terkait, apakah juga ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi lebih lanjut atau ada korban luka begitu. Ini juga kami masih mencoba untuk menghubungi beberapa pihak terkait, khususnya dari pihak Satlantas Polres Bekasi, Jawa Barat. Khususnya Anda yang merupakan warga yang memang setiap harinya berlalu lintas atau beraktivitas di sekitar kawasan ini, Jalan Raya Bekasi, Kranji Bekasi, Jawa Barat ini mungkin akan terdampak begitu karena kalau kita lihat tiang beton ini menutup kedua ruas jalur di Jalan Raya Bekasi ini sehingga tidak satupun kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 bisa melintas. Karena posisinya begitu memalang, begitu menutup kedua jalur dari kedua arah tertutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas di sini. Kita lihat ini sejumlah polisi sudah tiba di lokasi. Sudah tiba di lokasi untuk melakukan penanganan awal pasca kecelakaan. Rincian 9 warga meninggal dunia masih kami dalami begitu. Terdiri dari dewasa kah atau adakah anak-anak yang menjadi korban di situ? Termasuk jika ada korban luka, ini juga kami masih akan mencoba mendalami dan juga mengumpulkan data-data awal lebih lanjut lagi. Sebagai gambaran pemirsa bahwa tiang yang roboh ini berada tepat di depan SD Kota Baru Bekasi. Jadi tiang yang roboh ini berada tepat di depan SD Kota Baru Bekasi akibat ditabrak truk yang sedang melaju di kawasan tersebut. Saat ini pihak polisian sudah berada di lokasi seperti yang kita saksikan, ada sejumlah aparat kepolisian untuk melakukan penanganan. Informasi yang kami dapatkan juga Kapolres Bekasi sampai saat ini juga sudah berada di lokasi bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk melakukan atau melihat begitu ya lebih dekat kecelakaan yang terjadi siang hari ini dan segera melakukan upaya penanganan lebih lanjut. Setidaknya menyingkirkan tiang listrik yang roboh ini atau tiang beton yang roboh ini sehingga minimal arus lalu lintas ini bisa normal kembali. Atau jika membutuhkan waktu lagi untuk melakukan upaya-upaya evakuasi lanjutan, bisa dilakukan dengan cepat sehingga normalisasi lalu lintas bisa segera dilakukan. Upaya evakuasi terhadap tiang beton dan juga badan truk kontainer utamanya ini menjadi dua hal yang sebaiknya dilakukan dengan cepat begitu untuk normalisasi arus lalu lintas di kawasan Kranji Bekasi, Jawa Barat.
Selain dikabarkan juga oleh masyarakat bahwa ini adalah kawasan yang cukup ramai lalu lintasnya. Kalau kita lihat visual di layar kaca saat ini, memang di situ ada beberapa bangunan-bangunan yang cukup rapat begitu ya posisinya. Dan apakah bangunan-bangunan di sekitar lokasi robohnya dari tiang beton ini apakah juga turut terdampak? Dan kalaupun terdampak, bagaimana tingkat keparahan yang dialami? Kita juga masih akan terus dalami informasi-informasi tersebut pemirsa untuk Anda. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Diki Abdurrahman yang merupakan anggota PMI yang saat kejadian berada di sekitar lokasi, dan informasi yang kami dapatkan terkini adalah Diki Abdurrahman ini sudah berada di rumah sakit. Kami akan coba sapa. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak Diki di studio dengan saya Reno. Pak Diki, apakah pada saat kejadian atau pasca kejadian, sesaat setelah kejadian ini Anda berada di sekitar lokasi? Bagaimana Anda bisa menggambarkan kejadiannya pada saat itu, Pak Diki? Kebetulan saya di lokasi membawa korban juga ke RSUD Kota Bekasi, begitu Pak. Oke, membawa korban. Anda membawa korban ke rumah sakit mana lebih tepatnya bisa disampaikan, Pak Diki? Ke rumah sakit RSUD Hosbullah Abdul Majid, Pak, Kota Bekasi. Bisa diulang, Pak Diki, RSUD? RSUD Kota Bekasi, Pak. RSUD Kota Bekasi ya. Berapa jauh jaraknya dari lokasi menuju ke rumah sakit itu? Untuk jarak kurang lebih sekitar 2-3 kiloan, Pak. Berarti waktu tempuhnya cukup antara 10-15 menit? Betul, sekitar segitu. Ada berapa korban yang Anda bawa ke sana, Pak Diki? Untuk korban luka-luka yang berada di RSUD Kota Bekasi, untuk saat ini yang masuk 3, Pak. Untuk korban meninggal dunia, itu sekitar kurang lebih 8 yang masuk ke RSUD Kota Bekasi, begitu Pak. Baik, korban luka ada 3 orang yang Anda bawa, dan korban meninggal dunia ada 8, kurang lebih ya? Baik. Betul Pak, betul. Pak Diki, saya ingin rinci pertama kali untuk korban luka yang Anda katakan 3 orang, bisa Anda detailkan jenis kelamin, kemudian kisaran usianya? Untuk korban luka di rumah sakit, 1 anak-anak, 2 orang dewasa begitu Pak. Yang 2 dewasa, jenis kelaminnya apakah diketahui laki-laki atau perempuan, Pak Diki? Untuk korban luka laki-laki Pak, anak kecilnya begitu. Anak kecilnya laki-laki, dewasanya? Dewasanya 2 Pak. Dewasanya 2, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan 1 perempuan. Baik, berarti saya ulangi lagi, korban luka yang Anda bawa ke RSUD Kota Bekasi ada 3 orang, 1 anak berjenis kelamin laki-laki, dan 2 dewasa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ya, masing-masing 1 ya? Betul, betul Pak, betul. Baik, lebih lanjut lagi, korban luka ini mengalami luka ringan, sedang atau berat dan di bagian mana, Pak Diki? Untuk luka di luka ringan itu ada di bagian kaki dan sisanya shock berat Pak. Oke, baik. Ketiganya luka ringan di bagian kaki? Betul. Dan mengalami shock berat saat ini ya? Betul, betul. Baik. Pada saat ditemukan di lokasi, ketiga korban ini posisinya tertimpa atau terkena reruntuhan atau seperti apa Pak Diki? Untuk di lokasi kebetulan sudah dievakuasi dengan warga setempat, jadi posisi sudah di pinggir Pak, sudah di pinggir. Baik. Jadi tinggal Pak masuk Diki, ke ambulan aja begitu. Baik Pak Diki, kita tahan dulu, kita akan simak keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Berikut ini. Ya. Total kendaraannya berapa Pak yang terlibat Pak? Total Gimana? kendaraan yang terlibat. Kendaraan yang tertabrak roda motor ada 2 yang masih
Bawa mobil satu. Mau diambil? Empat sama yang Ya. Ini ya. cukup ya? Pak, bisa Pak bentar? Dari Metro TV Pak. Oh bentar dulu, ini dulu. Mau lagi bentar lagi. Udah zaman polsek. Mau. Lagi itu dulu. Pak Agung. Bentar. Baik, pemirsa, yang kita saksikan saat ini adalah gambar terkini yang diambil oleh kontributor Metro TV. Dan tadi sekilas kalau kita dengarkan keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, mengatakan bahwa di sekitar lokasi ini ada melibatkan selain truk kontainer, ini juga ada kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit. Dan juga untuk kendaraan roda 4 mobil ini ada sebanyak 1 unit. Saat ini masih dilihat atau masih dipantau bagaimana kondisi di sekitarnya. Tapi kalau kita lihat posisinya untuk truk kontainer ini tidak berada di badan jalan. Jadi kita bisa melihat di situ lalu lintas tersendat tetapi masih bisa berjalan begitu. Kita dengarkan lagi keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Latif. Ya, halo, gimana? Ya, Pak Latif di studio dengan Reno Raksa. Pak Latif, bisa Anda gambarkan monitoring awal yang Anda lakukan bersama tim di lokasi? Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan berapa kendaraan yang terlibat, Pak Latif? Iya, untuk kendaraan yang terlibat kendaraan truk tronton dengan 2 sepeda motor dan 1 kendaraan box pickup yang terimbas daripada robohnya tiang telkom. Baik. Kemudian untuk jumlah korban, Pak Latif, data awal, data terkini yang Anda kantongi ada berapa orang? Ya, secara keseluruhan juga jumlah korban ada 30 orang. Yang meninggal sampai terdata saat ini 10 orang. Dan ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Ananda yang ada di Kota Bekasi. Dan TKP ini berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi Kota. Oke, TKP berada di Jalan Sultan Agung ya? Ya, betul. Baik. Pak Latif, tadi Anda mengatakan ada 30 korban begitu ya, 10 meninggal dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan Rumah Sakit Ananda. Kemudian 20 sisanya ini berarti luka-luka dibawa ke rumah sakit mana, Pak Latif? Enggak, sama itu dari 30 itu ada begitu, yang 7 ada di Rumah Sakit RSUD, yang 23 ada di Rumah Sakit Ananda. Yang di Rumah Sakit RSUD itu yang meninggal 7, yang di Rumah Sakit Ananda yang meninggal 3. Nah, baik. Korban meninggal 7 di RSUD dan 3 berada di Rumah Sakit Ananda. Pak Latif, kami perdalam lagi. Untuk korban, apakah mayoritas betul adalah anak-anak, mengingat itu berdekatan dengan sekolah dasar, Pak Latif? Iya, kebetulan ini memang halte anak-anak sekolah yang menunggu angkutan mungkin berada di halte SD 2. Di SD 2. Baik.
Berarti lokasi yang merupakan lokasi kejadian kecelakaan ini adalah halte tempat menunggu yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah itu? Iya, betul. Betul. Mereka sedang berada di dekat halte untuk menunggu angkutan. Tiba-tiba ada kendaraan yang trontonnya nyelonong menuju ke tempat anak-anak sedang berkumpul tersebut. Apakah bisa disimpulkan ke-10 korban meninggal dunia ini adalah semuanya adalah anak-anak, Pak Latif? Anak-anaknya itu ada 7 orang ya. Yang Oke. tadi supir truk karena tertimpa daripada tower Telkom 1 orang. Baik. Anak-anak 7 dan 3 dewasa berarti yang meninggal dunia ya? Iya, iya. Sopir truk juga menjadi salah satu korban yang meninggal, Pak Latif? Supir truk sudah kita amankan di Polsek. Oke. Sudah diamankan di Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut begitu ya? Ya, untuk Lalu Pak sementara Latif, kita juga melakukan penolongan lebih dahulu, kita periksa, nanti baru kita lakukan penyelidikan kembali. oke. Penanganan di lokasi seperti apa Pak? Selain penanganan terhadap kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan, seperti penanganan lalu lintasnya seperti apa Pak Latif? Ya, tentunya tadi sempat terjadi antrian panjang yang dari arah Kranji menuju Cakung. Tapi saat ini sudah kita buka jalur untuk mencairkan arus lalu lintas sehingga mudah-mudahan tidak terjadi penumpukan yang lebih padat. Dan nanti kita akan segera melakukan evakuasi dulu terhadap tower daripada Telkom ini. Setelah itu baru truk akan kita segera pindahkan ke tempat yang lebih aman untuk tidak mengganggu arus lalu lintas. Pak Latif, kami konfirmasi berdasarkan video yang kami lihat tadi, tower yang roboh ini kan melintang begitu ya, menutup jalan. Berarti sekarang sudah dibawa ke bahu jalan? Sudah. Oke, baik. Pak Latif, langkah lanjutan seperti apa selain mengevakuasi kendaraan, truk tronton dan seterusnya? Langkah lanjutan apa yang akan dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dan jajarannya? Ya, tentunya kami pertama adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk masalah forensik kepolisian daripada korban ini. Dan kami akan segera menghubungi keluarga yang mengalami korban ini. Yang pertama, yang kedua tentunya kami akan melakukan beberapa penyidikan tentang penyebab daripada kecelakaan ini. Untuk saat ini akan kami lakukan demikian. Yang ketiga tentunya membuat situasi di jalur ini segera normal kembali. Pak, bisa disampaikan apakah kondisi di lokasi ini sudah lalu lintasnya masih padat merayap begitu? Atau seperti apa? Karena banyaknya kendaraan yang menumpuk. Saat ini sudah masa pencairan, 1 lajur di tempat TKP sudah bisa dilalui. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tower sudah kita evakuasi dan kendaraan evakuasi 2 lajur sudah bisa kita lewati. Tapi saat ini pelan-pelan sudah mengalami mulai lancar kembali. Pak Latif, Khususnya 1 lajur sudah berhasil. Cakung. Baik, 1 lajur berhasil dibuka. Berarti total ada 2 lajur yang berada di sekitar TKP, Pak? Iya betul, karena kan ini 2 arah, yang dari Cakung Kranji itu 2 lajur, yang dari Kranji ke Cakung itu 2 lajur. Berarti total ada 4 lajur. Yang paling terdampak yang di posisi mana, Pak? Yang dari arah Kranji menuju Cakung. Kranji menuju Cakung ini adalah yang terdampak paling parah ya? Ya. Oke. Baik. Pak Latif, terakhir, ada berapa personil Pak yang disiagakan di lokasi untuk bisa mengurai kepadatan di situ, Pak? Iya, tentunya kami dengan ada kejadian ini bukan hanya di TKP, tapi kami sudah berada di arah tol, pintu tol keluar Bekasi Barat sampai menuju TKP ini kita pengaturan lalu lintas sudah kita lakukan. Himbauan-himbauan sudah kita lakukan untuk yang kendaraan khususnya tidak perlu melewati jalur Kranji Cakung, bisa langsung masuk lewat tol. Kita arahkan demikian. Berarti bagi yang tidak menuju Cakung, ini diarahkan melalui jalur tol, begitu ya? Untuk sementara waktu? Ya. Baik. Baik, terima kasih Kombes Pol Latif Usman, Dirlantas Polda Metro Jaya, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan tunggu Pak perkembangan datanya terbaru. Baik pemirsa, itu tadi adalah wawancara kami bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Ada beberapa data yang kami berhasil himpun di sini. Yang pertama adalah jumlah korban meninggal. Jumlah korban meninggal ada sebanyak 10 orang dari 30 korban yang tadi disampaikan oleh Kombes Pol Latif Usman. Untuk rinciannya, warga yang meninggal dunia ini adalah anak-anak berjumlah 7 orang dan dewasa berjumlah 3 orang.
Penyebab kenapa banyak sekali anak-anak yang menjadi korban di kecelakaan ini, pemirsa, karena memang yang pertama, lokasi kejadian ini berdekatan dengan sekolah, begitu ya, berdekatan dengan sekolah dasar, dan TKP kecelakaan ini adalah halte yang biasa digunakan oleh para siswa untuk menunggu angkutan. Itu sebabnya jumlah korban meninggal anak-anak ini cukup banyak, bahkan sangat dominan begitu ya, 7-3 antara anak-anak dan dewasa. 7 korban meninggal ini dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan 3 orang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Ananda untuk menerima penanganan lebih lanjut. Dan yang kita lihat di layar kaca saat ini adalah situasi di lokasi masih terus berlangsung dan pembukaan satu lajur tadi sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Kombes Pol Latif Usman, Dirlantas Polda Metro Jaya. 1 dari 2 lajur ruas Kranji menuju Cakung ini sudah berhasil dibuka. Dan antrian kendaraan yang tadi sempat cukup panjang begitu, perlahan sudah mulai terurai.